Hi students, uh, in this video I will explain about how to arrange the electron gitu ya. Previously we have studied about electron configuration based on shell gitu ya, berdasarkan kulitnya ada K, L, M, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang di sini kemarin misalnya cerita kalau yang di electron configuration berdasarkan shell itu tuh nggak bisa digunakan untuk elemen-elemen yang bukan main group. Jadi di periodic table kalau kalian amati itu ada namanya they are classified into two group. Jadi ada dua. Yang pertama ada main group sama yang transition group. Nah, untuk main group itu bisa banget pakai electron configuration yang pakai shell gitu kan. Sedangkan yang transition group atau golongan B yang tengah sama lanthanide and actinide yang di bawah itu tuh nggak bisa pakai konfigurasi yang berdasarkan kulit itu tadi. Nah, makanya ini kita belajar yang electron configuration yang berdasarkan subshell. Gitu. Tadi kan shell ya, itu shell itu kan lebih besar daripada subshell. Subshell ini adalah yang lebih kecil lagi gitu. Jadi bagian dari shellnya. Nah, oke. Ini tuh harus dihafalkan. Jadi di sini nanti kalian buka modulnya halaman 11 ya. Di sini order dari electron configuration. So, Aufbau ini seorang ilmuwan ya, itu menyatakan that electron study field orbitals that have the lowest energy first. Jadi di sini urutan energinya nanti adalah nih kalian kelihatan ya, ini 1s, terus 2s, 2p, 3s, 3p. Nah, dari 3p ini tuh ke 4s dulu. Miss, kenapa? Karena gini, ternyata ditemukan 4s ini lower in energy than 3D. But 4s ini terletak di kulit keempat. Jadi tuh 1, 2, 3, 4 sampai 7 ini tuh sama aja kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat kayak gitu. Logikanya kulit yang nomornya lebih kecil itu kan terletak di inner gitu ya, lebih dalam daripada di angka yang di sininya tuh lebih besar gitu. Jadi 3 ini tuh kulit nomor 3, sedangkan 4 ini kulit nomor 4 gitu kan. Dari kita hitungnya dari core, dari nukleusnya yang dekat nukleus gitu kan. Nah, tapi karena ditemukan ini diteliti gitu ya, 4s ini has lower energy dibanding sama dengan 3D, berarti ya udah ini 4s dulu ditulis baru 3D. 4p, 5s gitu ya, 4D dan seterusnya sampai nanti terakhir di 7D gitu. Jadi kalau ngafalin mending kalian bikin aja giniannya, ginian gambarnya ini. Jadi urut aja, ini kan kalau misalnya sih hafalinnya kalau satu kulit yang pertama itu punya S doang. Kalau yang nomor 2 itu punya S sama P. Jadi SPDF ini adalah namanya subshell dari kulit-kulit itu. Gitu ya. Nah, balik ke sini 3S 3 kulit yang ketiga itu sampai punya D di sini, yang punya sampai F itu cuma kulit keempat dan kelima, sedangkan 6 dan 7 ini punya ini harusnya ini ya, ini sampai 7P gitu. Jadi ini paling nanti kalian konfigurasinya nggak sampai sini sih, paling nanti pol-pol tuh paling sampai 5 dan 6 gitu. Jadi ini urutannya gitu, jadi nanti silahkan dihafalkan. Nah terus nih, oke, jadi konfigurasi ini sebenarnya apa? Konfigurasi ini bisa disingkat menggunakan Nobel gas, gitu, ya. Oke, ini ya. Aufbau state that electron fill the lowest first, then move up to the higher energy orbitals. Only half the lower energy orbitals are full. Kalau dia akan ngisi higher orbitals itu kalau dia udah ngisi lower orbital sebelumnya gitu. Jadi nggak boleh langsung ngisi ke atasnya gitu. Jadi
certainly 1s orbitals will be filled before 2s gitu kan. Jadi ngisinya tuh mulai dari yang pertama. Jadi urutannya tadi 1s, 2s, 2p dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Jadi gini, nanti dihafalin ya. Jadi, Miss balik ke sana karena ini tuh kenapa harus belajar ini, karena nanti kalau ada nanti sebenarnya tuh sebelum ini tuh ada quantum number, bilangan kuantum. Nah, sebelum ke quantum number itu tuh kalian tuh harus ngerti dulu ini gitu loh. Kalau nggak ngerti itu nggak bisa. Jadi gini, ini Miss kasih di sini aja ya. Ini di sini ya, oke. Ini tuh ada SPDF. Ingat ya, tadi SPDF itu adalah subshell dari shell KLLN. Jadi kayak itu ruang-ruang di dalamnya. Jadi misalnya kayak K itu kan kulit pertama. Dia itu cuma punya ruang S aja di dalamnya. Sedangkan yang kulit kedua, dia tadi punya yang nomor 2 tadi ada 2S sama 2P. Berarti di dalam ruangannya L atau K kan KL gitu ya. Kulit kedua itu dia tuh punya ruangan lebih kecil lagi kayak disekat gitu, dia ada S sama P dan seterusnya gitu. Nah, ini kalian harus hafalin S itu maksimal ada 2 elektron karena dia punya orbitalnya cuma 1. Kotak-kotakan ini nama orbital. S cuma punya maksimal 2 elektron. Sedangkan P ini maksimal adalah 6. Gitu, karena ada 3 orbital, satu orbital itu isinya 2, makanya kita punya 6 gitu ya. Nanti boleh ditulis di situ. Terus yang D ini maksimal adalah 10. Karena dia punya 5 orbital. Jadi orbital ini jumlahnya ganjil guys, mulai dari 1, 3, 5 sama 7 gitu. Terus yang F ini dia itu isinya adalah maksimal 14. Jadi kalian bisa lihat ini ada 7 orbital. Oke ya, berdasarkan itu. Jadi S itu, coba Miss ulang. S itu maksimal 2, P itu maksimal 6, terus D itu maksimal 10, and then the last F itu maksimalnya adalah 14 gitu ya. Oke, balik lagi ke sini. Oke, terus how to write the electron configuration based on subshell atau SPDF ini. Jadi itu bisa ditulis dengan noble gas gitu ya. Caranya gimana Miss? Oke, ini Miss akan jelasin dulu. Ini contohnya ada sulfur itu punya 16 kan di sini ya. Nah, yang kita konfigurasiin namanya electron configuration, berarti yang kita konfigurasiin siapanya? Ya elektronnya gitu kan. Kemarin kita udah tahu tuh elektron itu akan sama dengan proton if they stayed in neutral condition atau neutral charge. Charge-nya itu netral, ini kan netral ya, atomnya ini netral 16, berarti kita ambil protonnya ini sama dengan elektron, jadi dia punya 16 elektron. Terus how we got the SPDF ini pakai tadi tuh yang di atas. Nah ini kayak ini Miss akan gimana ya, nggak muat ini. Oke. Ini ya, kalian sambil lihat itu. Jadi yang pertama ada 1S ya kan. Nah 1S tadi tuh muatnya berapa? 2 kan, ya udah tulis 2 gitu kan. Terus 2S, jadi kamu tuh nge-split 16-nya ini di dalam subshell itu tadi. Jadi karena 16 gitu ya. Gimana caranya nanti angka-angka pangkat di sini kalau kamu jumlah jadi 16 gitu. Kita coba lihat ya. Jadi ini kan ada 1S. 1S ini kan muatnya 2. Ya udah tulis 2. After 1S kita dapat di sini, di atas sini tuh. Nah, ini tuh kan selanjutnya 2S. Ya udah tulis 2S di sini. After 2S ada 2P. Miss ngisinya tuh bebas apa gimana sih? Enggak bebas. Kamu lihat tadi Miss katakan kan, S itu muat 2, P itu muat 6. Nah, ini diterapkan di sini. S itu kan 2 di sini. Oke. Terus 2P, masih muat nggak kalau kamu isi fully 6? Masih, ya kan? Karena yang 2 tambah 2 tambah 6 kan baru 10. Oke, lanjut. Lagi 3S, 2. Masih muat kan? Terus 3P. Ini kenapa nggak 6 nih? Ya karena muatnya 4 guys, yang diminta kan 16. Kalau kamu tulis 6 di sini dia akan jadi 18 gitu loh. Jadi 16 ini kamu split jadi angka-angka pangkat di sini, istilahnya pangkatnya. Tapi ini sebenarnya menyatakan jumlah elektronnya. Oke, paham ya sampai situ? Nah, ini di sini ada kata-kata valence elektron. Valence elektron itu adalah
apa namanya, elektron yang terakhir dari si konfigurasi itu, elektron terakhir di kulit, elektron yang ada di kulit terakhir gitu ya. Ini tuh sebenarnya nggak cuma 3p4 tapi ambilnya dari depan gitu, 3s kuadrat gitu, dari 3s2 3p4 gitu. Di sini, dari sini aja valens elektronnya ada 6 sebenarnya, 4 tambah 2. Di sini juga ada valens elektron. Coba ini 35 elektronnya kan. Bromin itu kalau kamu lihat nomornya 35, atomic numbernya 35 gitu. Jadi kita configurationnya adalah mulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, kalau habis 3p6 masih muat lagi. Nah, kamu tadi kita kesepakatannya kan 4s itu has lower energy. Jadi mereka ini kasusnya adalah kayak overlapping. Sebenarnya 4 ini lebih luar dari 3D, tapi dia itu punya lower energy, makanya dia disebutkan lebih dulu. Jadi 4s 2 baru 3D 10. Masih muat lagi nggak? Kalau kita jumlahkan ini 2 tambah 2 tambah 6 10. Terus 2 tambah 6 tambah 2 10 lagi, berarti kan 20 terus 3D-nya udah 10 kan, berarti 30 berarti sisa habis 3D kan disebutin 4P. P-nya diisi berapa? Miss 5. Udah 35 kan. Nah, untuk valens elektronnya kita nambahin yang angkanya sama. Jadi kayak valens elektron itu ditambahin di yang depannya ini sama, kayak angka gedenya ini 4. Ini kan sama-sama 4 gitu kan. Untuk valens elektron itu 2 ditambah 5 gitu. Itu valens elektron. Nah, fungsinya apa sih, Miss? Harus kayak gini gitu kan. Jadi nih, the main function dari electronic configuration itu adalah kamu bisa predict di elemennya itu ada di period sama grup berapa gitu. Ini dasarnya gitu. Jadi soalnya tuh melulu tentang misalnya Miss kasih item yang dia unknown kayak gitu. After that kamu ngerti kan itu elektron sama protonnya berapa misalnya kayak gitu, udah ada datanya di situ, atomic numbernya, dan kamu predik dia itu terletak di grup sama period berapa gitu. Jadi grup itu tadi kan udah disebutin ya, there are two group. Jadi ada main group atau golongan utama itu 1A sampai 8A. Jadi 1A, 2A, 3A dan seterusnya sampai 8A. And then yang satunya adalah transition group. Transition group itu yang ada di tengah, itu namanya golongan B. Nanti sebutnya adalah 1B, 2B, 3B sampai 8B. Itu juga sama-sama ada 8 gitu. Cuma letaknya tuh dia di tengah gitu. Nah, ini tuh electron configuration itu bisa memprediksi. Kalau kamu bisa bikin ini, kamu bisa memprediksi ini golongannya si silver sama periodnya sulfur tuh di mana gitu kan. Kalau golongan itu yang vertical guys, jadi yang 1A ke bawah, 2A ke bawah, nah itu tuh golongan, itu grup namanya. Untuk period adalah yang horizontal ya. Kalau yang kayak kamu lihat sendiri ya, di atas sendiri dia ada hidrogen sama helium di atas sendiri tuh, dua elemen itu kan letaknya di paling atas sendiri ya. Nah itu tuh dia tuh period pertama, first period. Terus kamu move ke bawahnya lagi ada lithium, terus habis itu apa lagi ya? Beryllium, gitu kan? Terus lithium, beryllium di sini sorry. Terus di sebelah paling kanan itu nanti lanjut ada boron, ada karbon dan seterusnya. Itu tuh period kedua. Jadi kalau period itu kayak kami bilang tuh barisnya gitu ya, barnya. Sedangkan yang grup itu adalah kolomnya. Itu kan ada kotak-kotak gitu kan. Jadi nanti jangan kebalik nentuin period sama golongannya. Nah, balik lagi ke sini. Duh, Miss ribet banget ya. Nanti kita coret-coret aja biar paham ya. Ini itu. Nah, ini angka-angka terakhir. Jadi, itu kan kayak kamu configuration kan. Habis itu kamu dapet tuh subshellnya yang terakhir di paling kanan. Atau kalau enggak kayak gini kan, dia itu kasusnya misalnya dia overlapping gini ya, kamu ambil yang apa namanya? Angkanya tuh di dia tuh kayak satu shell gitu loh. Ini kan kalau ini kan satu shell sama ini
ya kan? 3 itu kan karena sama depannya sama-sama 3 gitu. Berarti kita bilang tuh satu kulit karena dia dia merupakan subkulit yang sama terletak di kulit ketiga gitu kan. Nah, untuk angka-angka ini tuh menyatakan period. Jadi kita bisa bilang sulfur ini period ketiga. Nanti kalau kamu cek di periodic table itu tuh sulfur tuh nomor 3 tuh dari atas. Kayak gitu, itu ngeceknya. Terus how we determine the group. Ya, tadi period itu adalah angka-angka depan sini. Gampangannya gini aja, ini kalau kamu temukan gini, ini miss aku gimana nih miss? Kamu cari angka yang besar, itu pasti period. Gitu. 4 sama 3 gede mana? 4. Berarti nanti bromine ini terletak di periode 4. Gitu. Untuk grupnya, sulfur ini kita tambahkan, ini karena satu ini ya, satu kulit. Nah, itu tambahkan S sama P-nya. 2 tambah 4 jadi 6. Nah, karena ini golongan S dan P gitu kan. Nah, karena golongan S dan P berarti dia golongan A gitu. Berarti nanti 6A jatuhnya. Miss, gimana taunya A sama B? Oke, ini penting banget, silahkan disimak. Jadi, ini kamu harus lihat periodic table-mu. Jadi, sekarang silahkan dilihat dulu. Oke, dilihat, sambil dilihat, boleh di pause, kalian nyiapin periodic table-nya. Jadi, Miss lanjut. Di bagian kirinya kalian ya. Kirinya kalian itu akan ada dua baris di dua kolom yaitu dua grup. Yang pertama ada alkali metal sama alkaline earth ya. Nah, itu tuh dua itu tuh jatuh di namanya nanti dia bloknya adalah S. Gitu karena dia jatuh nanti di kalau kamu nanti coba konfigurasi dia akan jatuh di S terus akhirannya gitu. Makanya dia disebutnya blok S. Sedangkan yang kamu loncat tuh ya. Loncat ke kanan itu akan mulai 3A. Jadi bukan yang di tengah ya. Kalau yang di tengah itu kan ada kayak bolong gitu kan di tengah ya. Itu tuh golongan B. Jangan dulu. Kita belajar golongan A dulu. Pindah ke bagian kanan kamu itu tuh mulai dari 3A, mulai dari si boron Al bla 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 sampai di kanannya lagi kamu nemu helium, neon dan seterusnya sampai bawah. Nah, itu tuh golongan 3A sampai 8A letaknya di situ. Nah, itu disebutnya blok P. Blok P ini artinya dia ini tuh selalu berakhiran di S sama P gitu. Jadi after S itu kan kamu langsung loncat ke sana, dia lanjutin ke P gitu. Jadi nanti kalau jatuhnya di S sama P, kamu bisa bilang itu udah predik kalau golongannya adalah 3A sampai 8A antara itu gitu. Itu blok P. Jadi itu ciri dari golongan A. Golongan A itu pasti jatuhnya di antara 2 S atau SP gitu jatuhnya di ininya gitu. Ini kan juga jatuhnya S sama P ini kan juga golongan A. Boron ini bromine ini salah ya. Kalau boron tuh B only. Kalau Br tuh bromine itu adalah golongan 7A gitu. Karena kita jumlahkan ini 2 ditambah 5 itu 7. Nah, karena dia jatuh di SP, makanya dia itu golongan 7A. Gitu ya. Oke. Nanti misalkan kasih tunjuk yang B. Nah, kalau B itu yang di tengah tuh, yang mulai apa sih? Scandium, titanium, vanadium sampai ke bawah termasuk iron, gold, silver itu tuh termasuk ke dalam transition metal. Itu tuh dia jatuhnya configuration itu ada di S and D. Jadi nanti ini kalau Miss ilangin yang 4P-nya ini, dia akan jatuh di S sama D. Biasanya 4S, 3D atau 4D, 5S kayak gitu. Itu yang biasa keluar. Jadi dia ini akan jatuh terakhirannya itu S sama D. Nah, untuk golongan B, how to determine-nya, kita juga jumlahkan angka-angka di atasnya S sama D. Tapi nanti ada aturannya lagi. Oke. Ya, ini ya. Ini tadi di sini adalah blok S, nih Miss ulang. Ini blok S, ini blok D, sedangkan yang ini adalah blok P. Miss, yang 2 ini apa? Nah, 2 ini sebenarnya perpanjangan dari sini. Ini lanthanida, yang di sini actinida. Gitu. Ini termasuk golongan transition tadi ya. Oke. Nah, ini
Ini tadi sih yang Miss omongin tadi. Ini tuh coba contohnya adalah misalnya Miss ambil ini germanium. Germanium tuh nomor atomnya 32, 32. Kita konfigurasi bla 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 bla. Ya. Di sini jadi 4S, 3D10, 4P2 di sini terakhirannya. Nah, untuk periodnya kita ambil ini langsung di sini angkanya paling gede kan, depannya 4, ya udah. Terus valensi elektronnya dia kan jatuhnya sp, berarti 2 ditambah 2 4. Nah, 4-nya 4B atau 4A, kita nentuinnya dari dia sp ternyata, oh berarti 4A kayak gitu. Itu contohnya. Terus ini ada si xenon, ini panjang ya gitu. Sebenarnya kita bisa nanti Miss balik ke atas lagi, kita bisa menggunakan cara singkatnya ya, nggak usah nulis dari S1 S1, tapi kalian harus hafal nomor atomnya si Nobel gas gitu. Ini kan ini bla 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 sampai 5S, 4D, 5S2, 4D10, 5P6 di sini. Nah, ini berarti kita lihat, nanti kalian boleh cek periodnya berapa. Oh, 5 gitu. Sedangkan grupnya adalah 2 ditambah 8 karena dia jatuhnya di SP berarti 8A. Gitu. Udah deh gitu. Boleh cek ya. Xenon ini adalah anggota dari Nobel gas atau 8A. Terus periodnya nanti kalau kamu hitung dari atas begini, kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi itu tuh nebak predik group and periodnya gitu. Untuk yang tadi Miss cerita apa namanya ini kayak gini. Ini berdasarkan using Nobel gas configuration, ya. Jadi Nobel gas configuration itu menyingkat konfigurasi elektron yang panjang ini tadi. Kalian udah lihat kan Br, terus xenon tadi kan panjang banget gitu nulisnya dari 1S2. Nah, itu bisa disingkat dengan cara Nobel gas rules atau electronic configuration. Caranya tapi kalian harus hafalin nomornya Nobel gasnya. Nomornya yang mana Miss nih? Ini ada 2, 10, 18, terus 36, 54, 86 gitu. Ini cuma sampai RN aja sih. Jadi gini, cara ngafalin unsur-unsur di periodic table sebenarnya ada kayak jembatan garamnya gitu. Nah, itu kalian silahkan nanti mau pakai Indonesian or English. In English tuh udah banyak yang menyediakan gitu. Kalau misalnya nanti biasanya kalau ini contoh aja ya, misalnya 8A ini heboh negara Argentina karena serangan ranjau misalnya kayak gitu. Jadi kita hafal tuh heboh apaan sih, He gitu kan, helium, terus neon, argon, krypton, xenon, radon gitu ya. Itu dihafalin, elemennya juga atomic number-nya gitu, karena ini tuh dibuat dasar tadi electronic configuration. Di sini 2, 10, 18, 36, 54 dan 86 gitu. Oke. Nah, ini tadi balik sini ya, ini contohnya aja. Contohnya yang atas ding. Contohnya nih. Nih, misalnya sodium. Sodium itu kan nomornya 11. Nah, kalau kita tuh nulis, sebenarnya kalau nulis dari 1S2 sih nggak terlalu panjang ya, coba. Tapi kalau misalnya kita mau nyingkat, itu bisa pakai, kita lihat, atomic number 11 itu paling deket sama atomic numbernya siapa? Si helium yang 2 tadi, neon yang 10, atau AR yang 18. Jadi kamu pilih yang kurang dari si atomic number-nya, karena kita akan melanjutkan nanti kayak ini kan ditulisnya, jadi rules-nya adalah kalian bikin kurung siku, habis itu isi elemennya. Ini kalau di sini kan Na, berarti kita tahu Na itu nomornya 10 tuh, 10 gitu kan. Tadi 10 itu sampai 1S2, 2S2, 2P6 kan. Nah, setelah 2P6 ini lanjutannya adalah 3S1. Nanti Miss kasih tahu hint-nya gitu, gimana ngafalinnya itu sebenarnya urutan aja, nanti dihafalin aja, taking notes di sini. Karena ini 10, udah 10 kan, makanya langsung lanjut 3S1 di sini 11 gitu. Paham ya? Oke. Nanti kalau belum paham boleh nanya langsung aja. Oke, itu jadi contoh dari electron configuration yang
Nobel gas gitu. Kalau misalnya Miss, how about kalau misalnya kita punya 20 misalnya. Kalsium itu kan 20 ya, atomic number-nya. Nah, itu nggak pakai neon lagi. Kamu bisa pakai argon, karena argon 18 gitu. Jadi, nggak usah ini dari depan gitu. Jadi ini menyingkat. Nanti kalau misalnya bisa bilang write the complete electron configuration, nah kamu harus tulis dari 1s. Tapi kalau misalnya nggak ada keterangan, berarti kamu boleh bebas. Kamu free untuk pilih nulis pakai yang full atau yang disingkat pakai Nobel gas. Tapi harus tahu ini atomic number-nya berapa. Terus kamu harus ngafalin. Kalau habis Na itu nulisnya berapa? Oh, pasti 3s. Kalau habis He itu berarti 2s gitu. Nanti kalau habis argon berarti masuknya 3s kayak gitu. Jadi harus ada yang dihafalin juga gitu. Oke. Oke. Di sini, nah ini kan, nih udah ada keterangannya di sini 1s, 1s2 ini dia ngomong nih terakhirannya, terakhirannya. Jadi ini kulit-kulit yang tadi dia isi gitu. Untuk praktisnya kalian bisa praktis di halaman 15. Ini kalau ada kesulitan silahkan tanya gitu sama Miss Fenty. Oke. I think that's enough for today. Nanti yang untuk quantum number I will explain on the another video. Okay guys, thank you. Bye bye.